Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan konsep bagaimana cara kerja Boolean Model Information Retrieval atau yang disingkat dengan BMIR. Selesai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Titin Sulistiowati dengan NIM 18110005 kelas IF 18A. Video ini dibuat untuk menjawab soal UAS nomor 4 mata kuliah Temu Balik Informasi. Yang pertama ada definisi. Boolean Model Information Retrieval atau yang disingkat dengan BMIR yaitu suatu teknik temu balik informasi yang bekerja dengan memeriksa ada atau tidaknya kata atau query yang dicari oleh pengguna pada dokumen-dokumen yang tersedia. BMIR tidak melakukan perhitungan pembobotan kata sama sekali, sehingga di dalamnya sangat minim operasi matematika kompleks. BMIR pada dasarnya memiliki prinsip mesin pencarian, dan pada BMIR terdapat 2 inputan dan 1 output. Selanjutnya ada konsep dasar. Di sini ada mesin BMIR yang nantinya akan mendapat inputan dari pengguna berupa query pencarian headline kasus. Mesin BMIR dapat bekerja jika ada inputan yang kedua, yaitu dokumen-dokumen headline kasus. Kemudian, output dari mesin BMIR akan menghasilkan list dokumen headline kasus yang sesuai dengan query. Untuk catatan terdapat 2 inputan, yaitu query pencarian yang dimasukkan oleh pengguna masih mentah. Yang kedua, dokumen-dokumen headline kasus. BMIR tidak bisa melakukan pencarian tanpa data yang dimiliki, sehingga BMIR melakukan crawling data dari berbagai sumber. Dokumen-dokumen masih bersifat mentah dan belum bisa langsung diolah. Jadi nanti query pencarian headline kasus dan dokumen-dokumen akan diolah ke proses berikutnya. Selanjutnya adalah prosesnya. BMIR tidak dapat bekerja tanpa fungsi-fungsi di dalamnya. Jadi yang pertama ada inputan pertama, yaitu pra-pengolahan query, dan ada pra-pengolahan dokumen-dokumen sebagai inputan kedua. Pada proses pra-pengolahan dokumen terdapat 7 langkah. Pengolahan teks yaitu yang pertama scaffolding, kemudian number removal, constituent removal, white space removal, tokenization, stop word removal, theming. Pra-pengolahan query juga memiliki proses dan hanya ada 5 langkah saja, di mana langkah yang dihilangkan yaitu punctuation removal yang akan menghapus tanda petik 2 dan kurung buka, dan ada juga petik tutup dan kurung tutup, padahal tanda kurung buka sangat berarti. Kemudian stop word removal. Jika stop word removal dipakai pada proses pra-pengolahan query, maka not, and, dan or akan dihapus padahal sangat berarti di mesin BMIR. Berikutnya masuk ke pra-pengolahan query. Misal, query yang dimasukkan yaitu Titin or Kotayasa masuk ke dalam pra-pengolahan query, akan diproses dan hasilnya berubah hasil pra-pengolahan ada kata Titin, or, dan Kotayasa. Di sini output dilanjutkan ke proses selanjutnya, akan masuk sebagai inputan ke fungsi infix to postfix. Infix to postfix bekerja dengan cara mengubah input
inputan dari output prapengolahan query menjadi bentuk postfix, sehingga hasilnya menjadi titin kotayasa OR. Output belum bisa dimengerti oleh komputer, sehingga akan dilanjut ke proses selanjutnya, yaitu Boolean mapping. Di sini Boolean mapping ada infix to postfix dan ada prapengolahan dokumen-dokumen. Infix to postfix memiliki inputan titin kotayasa OR. Akan masuk ke fungsi Boolean mapping. Sama halnya dengan prapengolahan dokumen, memiliki output berupa headline kasus. Ini adalah headline kasusnya. Akan masuk ke dalam fungsi Boolean mapping sebagai inputan. Selanjutnya adalah cara kerja Boolean mapping. Di sini ada query dari hasil infix to postfix tadi, yaitu titin kotayasa OR. Dan kemudian ada headline dari kasus PMIR. Jadi Boolean mapping akan mengecek ada atau tidaknya kata dari query pencarian pada masing-masing headline. Apakah kata kotayasa ada pada setiap headline atau tidak. Kemudian adalah proses mapping. Headline 0. Apakah kata titin ada pada headline 0? Ada, maka beri nilai true. Apakah kata kotayasa ada pada headline 0? Ada, maka beri nilai true. Kemudian OR kita tulis karena OR merupakan operator. Kemudian ada headline 1. Apakah kata titin ada pada headline 1? Tidak, maka beri nilai false. Apakah kata kotayasa ada pada headline 1? Tidak, maka beri nilai false. Tulis OR karena OR merupakan operator. Kemudian adalah headline 2. Apakah kata titin ada pada headline 2? Tidak, maka beri nilai false. Apakah kata kotayasa ada pada headline 2? Ada, maka beri nilai true. Kemudian tulis OR karena OR merupakan operator. Selanjutnya dapat kita lihat skema Boolean mapping. Ada infix to postfix dan ada prapengolahan dokumen, di mana infix to postfix memiliki output titin kotayasa OR, akan masuk ke Boolean mapping, dan prapengolahan dokumen memiliki output headline akan masuk ke Boolean mapping dan diolah dan dicek setiap headline-nya seperti slide yang sebelumnya, dan hasilnya berupa headline 0 memiliki nilai masing-masing berupa true, headline 1 false, headline 2 false, true. Output ini masih belum bisa melakukan pencarian headline yang sesuai dengan query, sehingga output ini dilanjutkan ke fungsi berikutnya. Jadi Boolean mapping memiliki output seperti ini, dilanjutkan fungsi berikutnya yaitu evaluasi Boolean. Memiliki fungsi
atau misi. Bagaimana caranya statement output dari Boolean mapping hanya jadi true atau false. Jadi hanya ada satu jawaban saja. Kemudian kita lanjut yang dilakukan oleh evaluasi Boolean. Stepnya, jika yang ditemui operator Boolean, maka catat posisi. Jika operator not, maka cukup lihat satu nilai di sebelahnya. Jika selain not, misal and atau or, maka lihat dua nilai di sebelah kirinya. Tadi ada headline ini dengan nilai seperti ini, akan dilakukan proses evaluasi Boolean. Pertama, headline 0. Buat variabel baru yaitu old query atau query lama. Kita cek apakah true berupa operator Boolean? Bukan. Apakah true berupa operator Boolean? Bukan. Apakah or merupakan Boolean? Ya. Maka di sini or memiliki indeks kedua. Operator Boolean ini bukan berupa not. Maka lihat dua nilai di sebelah kirinya. True or true akan menghasilkan true. Sehingga kita buat variabel baru yaitu new query, hasilnya true. Sehingga headline sekarang bernilai true. Selanjutnya adalah headline 1. Di sini sama seperti sebelumnya, kita cek apakah false berupa operator Boolean? Bukan. Apakah false berupa operator Boolean? Bukan. Apakah or merupakan operator Boolean? Ya. Or memiliki indeks kedua. Operator Boolean bukan berupa not. Maka kita lihat dua nilai sebelah kirinya. False or false akan menghasilkan false. Ditulis di sini di new query. Sehingga headline 1 sekarang bernilai false. Kemudian headline 2. Kita cek apakah true berupa apakah false berupa operator Boolean? Bukan. Apakah true berupa operator Boolean? Bukan. Apakah or merupakan operator Boolean? Iya. Or memiliki indeks 2, 0, 1, 2. Maka or merupakan bukan operator not. Maka lihat dua nilai sebelah kirinya. False or true. Akan menghasilkan true. Sehingga kita buat variabel baru yaitu new query, hasilnya true. Jadi headline 2 sekarang bernilai true. Jadi ini yang dilakukan evaluasi Boolean dari headline yang memiliki nilai lebih dari 1 diolah menjadi headline yang memiliki nilai hanya 1 saja, baik itu true atau false. Selanjutnya, sehingga skema evaluasi Boolean menjadi ya tadi ada output dari Boolean mapping masuk ke evaluasi Boolean dengan output headline memiliki satu nilai saja.
Headline 0 true, headline 1 false, headline 2 false. Output dilanjutkan lagi agar menghasilkan headline yang sesuai dengan query. Jadi evolusi boolean tadi masuk ke proses berikutnya, yaitu tampilkan hasil. Tampilkan hasil merupakan proses terakhir. Cara kerjanya, lihat satu persatu dari masing-masing headline. Jika nilai true, maka disimpan di stack. Jika nilai false, tidak perlu disimpan. Di sini ada stack hasilnya. Kemudian kita cek ada headline 0. Jika true, maka disimpan dalam stack. Jika false, tidak perlu, maka di sini yang perlu disimpan hanya headline 0 dan 2 karena bernilai true. Jadi headline yang sesuai dengan query pencarian pengguna itu adalah headline 0 dan 2. Jadi yang akan ditampilkan oleh mesin PMIR adalah headline 0 dan headline 2 karena sesuai dengan query pencarian yang dimasukkan pengguna. Jadi seperti itu proses dari penerimaan query dari pengguna yang diolah oleh PMIR dengan inputan query pengguna dan dokumen-dokumen sebagai sumbernya. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.